Dia mulai dari profil bahwa kita mempunyai sekolah termasuk dengan TPA, SKB, kelompok belajar, PKBM, TK, SMP sampai dengan SD. Totalnya adalah 605 sekolah. 605 sekolah. Dengan jumlah tenaga pendidik 1070 orang. Dengan total guru 4.051 orang. Tendik itu tenaga kependidikan seperti TU, tukang kebun yang di sekolah itu 1.070. Total siswa yang kita punya adalah 70.280 saat ini. Karangasem dari tahun ke tahun selalu mengalami kekurangan dulu. Apa nih problemnya? Apakah memang pengadaan sebelumnya memang tidak pernah ada atau bagaimana aja? Ini saya juga narik nafas kalau bicara kekurangan guru, itu betul. Tapi kita harus mengakui bahwa biasanya dari historinya dulu keberadaan guru itu pada zamannya dulu adalah sifatnya proyek. Iya. Proyek. Sepakat saya aja. Proyek. Sehingga proyek disekolahkan mereka di diploma 3 atau diploma 4 di universitas tertentu, dan ini biasanya begitu tamat diangkat barengan jadi guru. Dan pensiunnya bersama. Itu risikonya. Karena diangkat berbarengan, tahun lahirnya hampir bersamaan, pensiunnya bersamaan. Sekarang lagi tinggi-tinggi bomnya itu. Ya, itu loh. Artinya kelahiran 67, 68, 70. Sekarang menjelang pensiun semua gitu. Sehingga menyebabkan tetap kekurangan. Nah, kalau bicara kekurangan, kita kekurangan cukup banyak. Kalau saya simpulkan, ini Karangasem sudah darurat terhadap keberadaan guru. Kalau kita berhitung dengan perencanaan, gitu, bahwa tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi cenderung ke arah darurat kekurangan guru kita. Nah, sekarang kita bicara tahun ini 881 guru. Terus pensiun tahun ini 176. Tambah pensiun tahun lalu yang belum terisi juga. Tambah pensiun tahun depan 276. Tambah 2 tahun lagi, saya belum hitung ini. Kira-kira di angka 200 karena mereka barengan. Nah, asumsinya tahun 2027 awal 2028 kita kekurangan sekitar 1.500 guru. Dan ini nggak main-main. Tuh tambah 800 tambah pensiun 1.500. Gila. Dan itu tidak main-main. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kembali ke yang harus kita lakukan. Sayangnya kewenangan kabupaten boleh dikatakan tidak ada di pengangkatan CPNS. Betul. Kan itu dulu dipahami. Terus apa yang kami lakukan? Ya kami mengusulkan ke Menpan RB tentang pengangkatan. Dan saya sendiri sampai langsung berangkat ke Jakarta untuk mengusulkan itu. Nah, sampai saat ini jawaban ya belum pasti berapa kuota yang ada sebenarnya. Ke Kementerian juga belum ada, sehingga kami pun tidak berani menjanjikan berapa. Salam koplo. Kita ngobrol sampai kelar. Om Swastiastu, sahabat koplar. Bertemu lagi bersama saya, Ketut Parwate, di podcast Kita Ngobrol Sampai Kelar. Hari ini kita akan berdiskusi terkait wajah pendidikan di Karangasem. Seperti kata pepatah bahwa pendidikan adalah pelita harapan bangsa. Bahkan ada juga yang menyebutnya pendidikan adalah bisa menjelajah dunia, atau lebih singkatnya saya bilang bahwa dengan berbekal pendidikan, dunia akan mampu terjelajahi. Apakah pendidikan di Karangasem sudah bisa menjadi pelita harapan bangsa, mengingat segala problem yang ada, baik dari guru yang kurang, praktutur juga yang kurang. Hari ini kita akan membahas dengan tuntas bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem, Bapak I Gusti Bagus Budi Atnyana. Om Swastiastu, Tuh Haji. Om Swastiastu, betul. Ya. Bisa digambarkan sedikit, Tuh Haji, tentang potret pendidikan kita di Karangasem, Tuh Haji. Yeah. Terima kasih, Litut. Terima kasih pemirsa atas waktunya diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang kondisi pendidikan di Kabupaten Karangasem. Dia mulai dari profil bahwa kita mempunyai
sekolah termasuk dengan TPA, SKB, kelompok belajar, PKBM, TK, SMP sampai dengan SD. Totalnya adalah 605 sekolah. 605 sekolah. Dengan jumlah tenaga pendidik 1070 orang. Dengan total guru 4051 orang. Tendik itu tenaga kependidikan seperti TU, tukang kebun yang di sekolah itu 1070. Total siswa yang kita punya adalah 70.280 saat ini. Tersebar pendidikan dasar dan pendidikan semuanya sampai dengan SMP. Dari 70.280 orang itu tersebar di 8 kecamatan. Dan tentunya kita pahami bahwa ada topografi kita juga yang beri pertimbangan. Seperti kita ketahui bahwa topografi Karangasem sudah kita ketahui berbukit, bergunung, malah 90% adalah perbukitan. Artinya itu juga berpengaruh terhadap keberadaan sekolah. Tetapi kita ketahui juga bahwa alam itu tidak bisa kita ubah. Harusnya memang kita yang harus menyesuaikan. Itu secara umum gambaran pendidikan. Dari jumlah sekolah yang Pak Kadis sampaikan tadi, emang semuanya sudah masih bagus-bagus itu bagaimana? Sekarang saya cerita tentang kondisi infrastruktur sekolah kita, begitu. Bahwasanya kita punya ruang kelas sebanyak 3.386 ruang kelas. 3.386. Dengan kondisi baik sekitar 40,9%. Artinya di angka 1.385. Kondisi baik. Nah, itu kondisi rusak ringan sekitar 1.114 unit atau sekitar 32,9%. Dan kondisi rusak sedang 22,3% sekitar 754 ruang kelas. Sedangkan kondisi rusak berat cukup kecil loh, kalau kita bicara hanya 3,9%. Rusak beratnya? Ya, sekitar 133 unit. Itu tersebar di berbagai kecamatan juga. Di penanganan kita yang utama adalah di kondisi rusak berat. Prioritas satu pasti, karena membahayakan. Dan itu tidak layak dipakai. Dan berikutnya baru ke rusak sedang. Rusak ringan dan baik itu udah ada dana bos yang perlu diperbaiki. Artinya jujur aja dari data yang disampaikan tadi itu, tingkat kerusakan sekolah, terutama ruang kelas secara global, lumayan tinggi ya, Ji? Secara ini 133 ruang kelas lumayan. 132 ruang kelas. Kalau kita bicara berarti berapa sekolah? Ya. Kan itu kalau kita gabungkan, tapi ini syukurnya kan menyebar, tidak di satu titik. Oh, tidak di satu titik ya? Itu dari ribuan sekolah, ada yang 2 ruang kelasnya rusak berat. Di satu sekolah ada yang 1 ruang kelasnya rusak berat. Tapi prasarana itu tidak hanya ruang kelas, Pak Tut. Gitu. Ada juga yang toiletnya, ya, betul. Ada juga ruang perpustakaannya, ada juga ruang labnya, ruang-ruang penunjangnya. Ya, dan itu juga kita sudah terpantau semua. Seperti apa? Kira-kira itu. Apa langkah yang dilakukan untuk melakukan perbaikan terhadap ruang kelas ini? Bagaimanapun juga ruang kelas yang rusak ini, ketika ruang kelas rusak, sistem pendidikan juga, pembelajaran pendidikan akan terganggu. Apa yang sudah dilakukan ini? Betul. Betul itu. Kalau itu pastilah. Pertama orang belajar itu kan pertama harus nyaman. Kan itu dulu. Gurunya nyaman, muridnya juga nyaman. Artinya bahwa ruang kelas itu dijamin keamanannya. Kalau yang rusak berat, saya rasa memang sepertinya sudah tidak dipergunakan oleh sekolah, yang membahayakan terutama karena ada yang temboknya sudah retak. Sekolah-sekolah lama biasanya itu ada yang masih pakai kapur itu yang tulangnya sudah keluar atau atapnya sudah jebol. Yang itu memang tidak digunakan. Tetapi kita berupaya. Sumber pendanaan pembiayaan itu ada dari APBD, BKK, ada juga yang dari pemerintah pusat yang namanya revitalisasi. Dan itu kita perjuangkan semua di tengah. Kita harus akui lah, APBD kita Karangasem kecil kalau kita bandingkan dengan relatif kabupaten yang lain. Itu kira-kira. Kami juga mendengarkan kabar gembira bahwa usulan dari revitalisasi ini sudah dilakukan tahun lalu. Bahkan saya sempat monitor, Wamen juga sempat datang. Bagaimana gambarannya itu? Nah, ini betul. Ini saya ingin jelaskan kronologis kenapa Bapak Wamen sampai ke sini, kan itu dulu. Bahwasanya komunikasi kami sudah lama dengan jajaran beliau.
jajaran beliau ada Pak staf ahlinya, ada juga kebetulan orang Karangasem yang dari Walian bekerja di kementerian. Oh iya. Itu yang bekerja di kementerian. Kalau saya biasanya ke komunikasi pasti lewat beliau dulu, ketemu dengan staf ahlinya langsung ke. Nah, sehingga beliau berkenan meresmikan revitalisasi di Karangasem sekaligus ingin melihat Usulan dari 2005 itu ya? usulan dari 2005 itu. Ya, yang selesai dibangun diresmikan sama. Ya, diresmikan kemarin itu adalah usulan 2025 sudah terrealisasi. Dan syukurnya itu karena itu swakelola, kita di Karangasem tidak ada yang over waktu. Ya. Semua tepat waktu dan mutunya bisa dan dia sudah sampai berani turun berarti sudah sesuai dengan ketentuan. Itu dan beliaunya juga berkenan melihat coba yang revitalisasi tahun depan. Kan gitu kami usulan sudah masuk juga. Dari 133 yang rusak berat ini, cuman sayangnya yang baru masuk ke pusat sekitar 86 ya. 86. Semoga kita bisa perjuangkan lagi. Karena itu adalah prioritas satu. Pasti kami perjuangkan kembali ke pemerintah pusat di tengah minimnya anggaran dari ini. Pak Kades tadi menyampaikan Pak Wamen meresmikan sekolah yang direvitalisasi tahun 2000. Kapan itu? Tahun ini. Tahun 2006 ini? Iya, tahun kemarin, sekarang 2006 ini. Beliau berkenan untuk hadir meresmikan revitalisasi karena melihat prestasi dari revit itu. Bahwa dikerjakan tepat waktu, tentunya sesuai. Berapa jumlahnya itu? Kalau dari tingkat SD, TK, SD, SMP sampai dengan SMA, SMK, karena kemarin itu kan ada 19 paket. 19 paket. 19 paket pekerjaan. Dan tahun ini diusulan 86 paket unit sekolah yang kita usulkan dari 133 yang rusak berat. Tentunya juga kami akan memperjuangkan 86 itu bisa ditambah menjadi di atas 100. Iya. Itu. Dari kunjungan Pak Wamen kemarin tuh yang disampaikan, bahkan sempat juga meninjau rencana universitas. Apa kesan yang disampaikan terhadap Karangasem, Ji? Biar masyarakat tahu, Ji, tentang pendidikan kita. Dari perbincangan kami termasuk dengan Bapak Bupati juga, Pak Wamen loh, dengan Pak Bupati, dengan Pak Bupati, beliaunya di depan ruang Bapak Bupati dengan tegas menyampaikan, Pak Bupati, saya ke Karangasem artinya bagaimana? Itu komitmen saya. Kan itu yang seorang pejabat level Wamen lah bicara begitu. Tentunya juga kami harus menindaklanjuti, tidak hanya menunggu diam begitu saja. Pasti kami akan tindak-lanjuti terkait dengan apa kebutuhan Karangasem di dunia pendidikan. Perlu disampaikan ke beliau dan beliaunya care tentang itu. Setelah kunjungan ini ada komunikasi sih untuk menyambut itu usulan-usulan kita. Kami begitu beliaunya berangkat duluan, saya masih diskusi dengan staf beliau lama malah. Kalau memang izin bisa ditindaklanjuti nanti komunikasi, barangkali saya juga harus berangkat ke kementerian. Apa cerita menarik dari diskusi itu, Ji? Yang jelas kita berpikir balik lah gitu. Seorang Wamen berkunjung ke Bali hanya ke Karangasem saja. Itu sudah agenda yang besar bagi kita, bagi saya pribadi dan teman-teman di dinas pendidikan itu suatu kehormatan. Hanya kemana? Ada ke Denpasar atau di manakah ada lain? Jawaban beliau tidak. Saya hanya ke Karangasem. Nah itu kemudian datang sekarang, besok hadir langsung berangkat. Itu kan luar biasa sudah. Itu menjaga kita bahwasanya Karangasem menjadi perhatian dan prioritas seperti kata beliau. Dapat disimpulkan kedatangan Wamen sangat serius terhadap pendidikan Karangasem. Sangat serius. Baik, Ji, nanti kita akan bedah lagi. Pemirsa, tetap di Koplar. Nikmati internet tanpa batas bersama kami. Penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Kades, tadi
saya pribadi mendapatkan kabar gembira itu. Bagaimana pemerintah pusat juga ikut memperjuangkan dunia pendidikan Karangasem, baik menyangkut di bidang infrastruktur. Tapi di satu sisi, Ji, ketika revitalisasi ini gencar dilakukan, belakangan banyak gugatan terjadi terhadap aset-aset pendidikan. Seperti apa itu, Ji? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ini. Betul, sebenarnya betul. Tapi saya tidak ingin menyebutkan bahwa itu tanggung jawab warisan lah. Ya. Sudah tidak zaman bicara gitu. Yang jelas apapun itu, memang penataan aset kita. Penataan aset kita terutama tentang menyangkut lahan sekolah masih banyak ada bolong-bolongnya. Kembali saya sampaikan itulah yang kami terima dan kami harus selesaikan. Itu. Cuman masalahnya ini tidak berdiri sendiri dinas pendidikan gitu. Betul. Ada yang BPKD yang menyangkut aset, ada juga yang proses serah terima dari provinsi dulu dengan kabupaten, termasuk bagaimana kami menata itu. Nah, sampai saat ini beberapa hal kita sudah mencoba memilah. Sebenarnya ada istilah K1, K2, K3. Apa itu, Ji? K1 kita tata aset kita yang rasanya paling cepat bisa diselesaikan, problemnya paling sedikit, sederhana, dan itu biasanya anggarannya kita ajukan ke BKD untuk segera disertifikatkan. Yang kedua, asetnya sudah pasti punya kita, walaupun masih ada bolong-bolongnya, seperti proses-proses administrasinya yang tidak beres, walaupun sertifikatnya sudah ada di kita. Mungkin setelah itu. Yang ketiga ini yang paling sulit gitu. Yang sama sekali kita belum punya bukti kepemilikan, tapi sudah tercatat di aset. Ini yang problem, sayangnya ini lumayan banyak juga. Ini problem sebenarnya, tetapi ya pelan-pelan kami mencoba untuk menata sedikit demi sedikit, tentunya bekerjasama dengan aparat yang tanggung jawab tentang itu. Tentang itu karena ternyata kami punya rekan lah di samping kami yang tentunya siap membantu. Tentunya juga dengan persiapan administrasi yang baik, dokumen-dokumen yang kita punya. Tapi ya tidak mengecilkan hati kita lah. Sepanjang untuk kepentingan sekolah, kita pasti berjuang. Ya. Saya juga sangat tertarik, Pak Kadis, bagaimana ketika saya sering mengikuti Musrenbang, penegasan dari Bapak Bupati Gusti Putu Parwate dalam perbaikan infrastruktur, fokus dulu kepada ruang kelas. Ini artinya apa ya? Oke. Ini menarik dan saya sejalan dengan konsep itu. Kalau kita bicara sekolah, pasti utamanya kita bicara ruang kelas. Bukan yang lain dulu. Kenapa ruang kelas? Ruang kelas lah tempat anak-anak belajar untuk nyaman. Makanya konsep perbaikan, kalau saya memang harusnya ruang kelasnya dulu clear sebagai prioritas satu. Setelah itu baru fasilitas yang lainnya seperti ruang guru. Ruang guru bukan ruang pribadi guru, ruang guru untuk berkumpul merupakan. Nah itu ada lab, ada perpustakaan dan yang lain-lain sampai dengan prioritas berikutnya ya penataan taman dan pagar. Tetapi intinya adalah ruang kelas dulu. Ruang kelas dulu. Karena kita harus prioritas. Kita tidak bisa mengambil semuanya di tengah keterbatasan yang kita punya. Makanya kita harus menyusun prioritas. Prioritasnya apa? Ya ruang kelas dulu. Ruang kelas. Itu konsep. Karena yang belajar adalah siswa. Kebutuhan dasar ini. Ya, kalau itu ada SPM-nya. Mungkin kita beralih dari infrastruktur sekolah yang disebutin tadi. Dan ini sudah menjadi tradisi, Ji. Dari tahun ke tahun. Bukan data yang kami miliki bahwa Karangasem dari tahun ke tahun selalu mengalami kekurangan dulu. Apa nih problemnya? Apakah memang pengadaan sebelumnya memang tidak pernah ada atau bagaimana, Haji? Ini saya juga narik nafas kalau bicara kekurangan guru itu betul. Tapi kita harus mengakui bahwa biasanya dari historinya dulu keberadaan guru itu pada zamannya dulu adalah sifatnya proyek. Iya. Proyek. Sepakat saya, Haji. Proyek. Sehingga proyek disekolahkan mereka di diploma 3 atau diploma 4 di universitas tertentu dan ini biasanya begitu tamat diangkat barengan jadi guru dan pensiunnya bersamaan. Itu risikonya. Karena diangkat berbarengan tahun lahirnya hampir bersamaan, pensiunnya bersamaan. Sekarang lagi tinggi-tinggi bomnya itu. Ya itu lah. Artinya kelahiran 67, 68, 70. Sekarang menjelang pensiun semua gitu. Dan mau tidak mau kan kenyataannya pegawai negeri memang harus pensiun. Nah itulah yang terjadi sehingga
kekurangan kita bukannya berkurang, selalu bertambah. Di tengah moratorium kemarin pengangkatan CPNS yang sekian tahun tidak ada, itu termasuk keberadaan guru, sehingga itu menyebabkan kekurangan lah kita. Artinya pengangkatan P3K belum cukup juga itu untuk membantu. Kalau P3K, saya kemarin bukan menambah volume guru, karena dia dari tenaga kontrak diangkat sebagai P3K. Berarti dulu jumlah guru itu termasuk tenaga kontraknya, dia sudah jumlah guru. Gitu. Kan itu. Sekarang berubah status saja menjadi P3K sehingga jumlahnya tetap. Itu tidak berpengaruh signifikan. Sehingga menyebabkan tetap kekurangan. Nah, kalau bicara kekurangan, kita kekurangan cukup banyak. Kalau saya simpulkan ini Karangasem sudah darurat terhadap keberadaan guru. Kalau kita berhitung dengan perencanaan gitu, bahwa tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi cenderung ke arah darurat kekurangan guru kita. Nah, sekarang kita bicara tahun ini 881 guru. Terus pensiun tahun ini 176. Tambah pensiun tahun lalu yang belum terisi juga. Tambah pensiun tahun depan 276. Tambah 2 tahun lagi, saya belum hitung ini. Kira-kira di angka 200 karena mereka barengan. Nah, asumsinya tahun 2027, awal 2028, kita kekurangan sekitar 1.500 guru. Dan ini nggak main-main. Tahun 2007. Tahun 2007 akhir, Desember lah kan pensiunnya Desember. 800 ya? Itu tambah 800 tambah pensiun 1.500. Wih, gila. Dan itu tidak main-main. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kembali ke yang harus kita lakukan. Sayangnya kewenangan kabupaten boleh dikatakan tidak ada di pengangkatan CPNS. Betul. Kan itu dulu dipahami. Terus apa yang kami lakukan? Ya kami mengusulkan ke Menpan RB tentang pengangkatan. Dan saya sendiri sampai langsung berangkat ke Jakarta untuk mengusulkan itu. Nah, sampai saat ini jawaban ya belum pasti berapa kuota yang ada sebenarnya. Ke Kementerian juga belum ada, sehingga kami pun tidak berani menjanjikan berapa. Di satu sisi kita tidak boleh juga mengangkat tenaga kontrak, bukan kewenangan kabupaten lagi. Ada undang-undang yang mengatur, tidak dikenal lagi istilah non PNS, non ASN. Kalau relawan seperti dulu nggak ada lagi? Kalau relawan banyak ya. Relawan banyak. Relawan masih ada, karena sifatnya relawan. Berarti tidak ada pengangkatan, tidak ada dianggarkan untuk penggajiannya. Tapi secara hati nurani kita juga kasih. Iya, betul. Itu sebenarnya. Ya, ke depan mungkin ada rencana kita bekerja sama lah dengan universitas tertentu. Kalau bisa kita kerjasama, diangkat PGSD murid-murid siswanya, barangkali semester 3 kita bisa praktekkan menutup bolong-bolong yang ada di sini. Dan ini juga menjadi semangat Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ya, bagaimana mencetak guru lewat universitas yang ada. Saya pasti berkoordinasi, mohon izin ke beliau tentang apa yang harus kita lakukan. Kebetulan sejalan. Nah, sekarang dalam proses penjajakan lah. Semoga tahun depan sudah terbentuk lah, paling tidak akhir tahun ini. Dalam kunjungan Wamen kemarin, dalam kunjungan Wamen untuk mengatasi guru yang ada, yang sudah kurang, mengatasi kekurangan guru yang ada, itu ada semacam program redistribusi. Seperti apa itu, Ji? Apakah bisa ini dilakukan di Karangasem, Ji? Ya, kita definisi redistribusi artinya mendistribusikan ulang dalam kerangka untuk memenuhi, kan itu. Itu tentunya pada kondisi di mana ada yang berlebih, ada yang kurang. Ya, betul. Itu baru istilah retribusi berlaku. Tapi apabila terjadi semua sudah kurang, ini mohon maaf ke Pak Wamen, mestinya retribusi tidak bisa dilakukan. Karena tetap akan kekurangan. Kecuali ada sekolah yang, kalau bicara guru, rasio guru murid, rasio guru dengan rombel atau jumlah kelas, itu ternyata dilihat secara umum ternyata berlebih gurunya, ada seolah ternyata yang kurang, berarti retribusi kena. Tapi kalau kita karena memang sudah kekurangan, retribusinya paling tidak ada yang kekurangan, jangan sampai ada yang kekurangannya jauh sekali, ada yang kekurangannya sedikit. Kan itu pertimbangan itu tentunya juga memperhatikan jumlah murid, jumlah ruang kelas. Itu mencoba kami lakukan. Tentunya di tengah kekurangan. Memang di Karangasem ada sekolah yang lebih kelebihan guru? Coba lihat kita data 881 kekurangan guru hari ini, belum kita hitung yang pensiun, ditambah jumlah sekolah yang 605.
Kalau rata-rata berarti semua sekolah kekurangan guru. Berarti nggak memungkinkan dilakukan Tidak, retribusi itu. iya. Kalau hanya untuk memenuhi persyaratan bahwa tidak kekurangan guru, tidak mungkin dengan distribusi. Tapi kalau mengurangi jomplangnya antara yang kekurangannya terlalu tinggi dan yang sedikit, mungkin. Tapi tetap kekurangan semua. Kita Dengan jumlah guru yang kurang, Ji, apa berpengaruh pada sistem pendidikan kita, Ji? logikanya pasti ya. Itu kalau itu tidak bisa kita pungkiri. Saya tidak berani menyatakan bahwa kekurangan guru udah perlu pasti berpengaruh. Coba lihat di SD sekarang. Kita lihat satu kelas umpamanya SD kelas 1, kelas 2 diajar oleh satu guru dibandingkan diajar dengan 2 guru jika sekolahnya kan beda sudah jelas. Itu logikanya sederhananya begitu. Sehingga pasti berpengaruh kekurangan guru terhadap kualitas. Ya. Orang ketika berbicara guru adalah manusia. Iya, itulah. Dengan kekurangan guru, mesin yang mereka pakai terlalu banyak, jelas penyampaiannya juga agak mundur. Dua konsentrasi berbeda, kelas 1, kelas 2, Ya, atau betul. kelas 2, kelas 3. Kan beda ini, beda kelas, tapi dia mengajar waktu berbarengan. Ya mau tidak mau lah, pasti ada faktor kelelahan juga, faktor konsentrasi juga. Itu memang kejadiannya seperti itu. Apa langkah-langkah yang akan dilakukan, Ji, untuk ini? Selain kalau mengusulkan, sebanyak itu sangat sulit, Ji. Iya. 800 kekurangan guru. Iyalah. Kalau mengusulkan paling-paling 300 sudah maksimal, Sudah maksimal, ya. sudah maksimal, Sudah itu. maksimal. Makanya mengusulkan 800 apalagi persiapan menghadapi pensiun kita usulkan 1.500 luar biasa. Ya. Tapi kekurangan guru kan bukan hanya di Karangasem saja. Iya, itu Di Indonesia di terjadi. Indonesia. Di Indonesia terjadi. Iya. Dan kekurangan guru Karangasem itu bukan kami yang mengada-ngada. Memang fakta kan. Kami sudah rekonsiliasi datanya dengan kementerian. Oh, sempat tadi sempat Sudah. ke sana. Saya waktu berangkat kemarin saya menyelesaikan itu. Karena saya takutnya kita bilang kekurangan, setelah dicek oleh beliau-beliaunya ternyata kita kelebihan guru, itulah keluar retribusi, redistribusi. Sedangkan kita sudah diamini Karangasem memang benar kekurangan. Waktu sama anggota dewan itu, Ji? Iya, sudah berangkat kita dan sudah kita sampaikan data itu dan diamini oleh kementerian bahwa benar. Di awal sempat diragukan di data Karena kekurangan. beliaunya cerita dari Dirjen GTK pada saat itu di kabupaten provinsi tertentu bilang kekurangan, tetapi ternyata setelah dicek malah berlebih. Itu distribusi keluarnya gitu. Iya, Kalau kita sudah diakui bahwa kita memang kekurangan guru. Iya. Itu. Ini mungkin lagi satu, Ji, terkait ketika kita menyikapi bahwa adanya larangan sekolah melakukan double shift itu seperti apa, Nah, Ji? ini lagi satu nih. Ini lagi satu juga problem bagi kita. Kalau yang SD aman lah. Yang SD aman. Yang SD aman lah. Dalam kan SMP Nah, ini. SD sekolah kita banyak, cukup. Malah ada yang dapat berdistribusi. Tapi yang SMP, dari 48 sekolah SMP di Karangasem, 11 SMP masih melakukan double shift. 11 SMP. 11 SMP, sekolah SMP. 11 sekolah SMP. Karena memang keberadaannya di penduduk yang padat, sekolahnya jarang. Apalagi di kota. Di kota kita bicara dari 6 SMP yang ada, 3 SMP double shift. 3 SMP. 3 SMP di kota, SMP 2, SMP 1, SMP 3. Itu double shift. Tapi konsep pendidikan mengacu kepada wajar 12 tahun, betul. Bahwasanya tidak boleh ada anak usia sekolah yang tercecer. Itu kan prinsip itu. Kan prinsip itu. Tetapi penerapan non double shift juga ini tidak serta-merta. Memang dikasih waktu, kita jeda 3 tahun untuk melakukan itu. Tentunya dengan beberapa solusi yang saya rasa semua solusi berat. Pertama, menambah ruang kelas. Kita bicara satu sekolah dulu lah. SMP Negeri 2 Melapura. Pagi 16 kelas, sore 15 kelas. Membangun 15 kelas itu tentunya pertimbangannya banyak. Tidak hanya biaya, lahan. Lahan, betul. Itu lahan dulu. Lahan dicek ternyata tidak mungkin kita membangun. Terus yang kedua, keberadaan sekolah lainnya. Kan itu. Kalau di kota kita ketahui sekolah swasta jarang, volumenya juga nampung nggak besar. Yang kedua, selalu bertambah juga. Itu tiap tahun. Terus kalau kita terapkan itu, anggaplah membangun dua ruang kelas, kita hanya nampung 2 ruang kelas, berarti masih ada, kalau 15, 13 anak didik lagi, yang harus disalurkan kemana. Di satu sisi semua sekolah di kota sudah
penuh. Termasuk yang di desa, tergantung pemukimannya sekarang. Kalau pemukimannya padat, double shift dia. Terus kita salurkan kemana karena sekolah di sana tidak ada. Kalau kita tahu kasih sekolah yang jauh, kasihan juga. Itu pertimbangan-pertimbangan tentang double shift. Tapi saya rasa akan ada relaksasi lah dari pusat. Seperti Pak Wamen bilang kemarin, Karangasem memang sulit nih, silahkan bersurat ke kementerian untuk ada relaksasi. Ada kemudahan itu. Ada relaksasi, artinya diundur lah. Itu ada relaksasi. Artinya saya pantau sekolah-sekolah yang menerapkan double shift berprestasi itu. Persepsi orang di Jakarta barangkali double shift itu adalah gurunya dari pagi mengajar sampai sore. Kan itu. Makanya statement keluarlah gurunya kelelahan. Padahal di kami tidak itu diterapkan. Guru pagi dan guru sore berbeda. Yang pagi sampai dengan jam 1 atau jam 2, yang siang jam 1 mulai masuk. Sehingga sampai jam 6 sore. Dan itu baik-baik saja. Nah, ini baik-baik saja. Tidak terlalu ngaruh. Tapi kebijakan memang, kalau bicara kebijakan, saya sendiri pun sukanya single shift. Kan gitu. Kecuali memang situasinya harus double shift. Kalau bisa single shift lah bagusnya. Tapi kan pembiayaan yang harus dikeluarkan coba. Ada 3 hal. RKB mengurangi jumlah murid yang diterima atau membangun unit sekolah baru dan semua ini pilihan yang sulit. Membangun sekolah baru nggak main-main juga. Kalau SMP paling tidak 1 hektar. Itu. Kalau mengurangi jumlah penerimaan siswa juga nggak mungkin. Terus dibawa kemana? Dibawa kemana? Masa nggak sekolah dia gara-gara kita aturan double shift itu pertimbangan-pertimbangan. Tapi mau tidak mau, diskresi kebijakannya adalah tidak boleh ada siswa yang tercecer. Itu saja. Betul, ya, sepakat. Itu saja. Artinya lebih mengedepankan pendidikan anak-anak. Tidak boleh ada siswa yang tercecer. Mungkin nggak dapat saya simpulkan begini, Ji. Ketika kegurangan guru yang ada, meskipun di Karangasem tidak dilakukan redistribusi, gitu loh. Ini kan masalah juga. Dan ketika berbicara infrastruktur rusak, kualitas pendidikan jadi turun. Apa bisa disimpulkan begitu, Ji? Bisa lah. Bisa. Secara prinsip, 3 hal itu adalah saling terkait. Guru, kalau kita mau bicara mutu guru lah kan, mutu guru minimal gurunya terpenuhi, terus mutunya bisa ditingkatkan. Kalau sekarang guru saja masih kurang, bagaimana kita bicara kualitas yang wah itu. Walaupun tidak kita akui ada kualitas juga guru-guru kita. Bagus malah kualitas guru kita di Karangasem. Terus ruang kelas yang rusak, ya pasti tidak nyaman belajarnya, pasti tidak nyaman. Sehingga itu juga murid kadang-kadang yang tidak nyaman ini. Syukurnya di Karangasem belum pernah kita lihat belajar di luar. Ya, betul. Juga syukurnya masih bisa dicari solusinya oleh teman-teman guru di sekolah. Ditambah berikutnya yang tadi apa, setelah guru kurang, infrastruktur rusak, terus double shift. Double shift ini kalau kita bicara kenyataannya, realitanya tidak signifikan pengaruhnya terhadap mutu. Tidak mutu ya. Tidak signifikan. Masih mutu masih bisa berjalan. Yang berpengaruh adalah jumlah guru dan infrastruktur. Bisa dikatakan begini, Ji. Dari 3 persoalan yang ada tadi, baik dari kekurangan guru, infrastruktur, termasuk juga bagaimana kekurangan sekolah, apakah berarti ini persoalan yang ada pada pendidikan di Karangasem sistematik ini? Saya tidak bisa dikatakan sistematis lah, karena hampir seluruh Indonesia hal yang sama. Kecuali kalau kita di Karangasem sendiri mengalami, baru saya berpikir. Tapi kan kembali bahwa pendidikan itu urusan konkuren gitu. Memang secara kewajiban diatur kabupaten sampai dengan ini. Tapi konkuren, kalau konkuren artinya kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Itu urusan konkuren. Makanya seperti itu kemarin Pak Wamen perlu berkunjung karena menjadi IKU pusat juga, indikator kinerja utama pusat juga, sehingga masih nanti BKK juga kan masih bisa dari provinsi dan dari kabupaten yang lain. Artinya bahwa itu urusan konkuren, harus wajib bekerja sama dengan antar jenjang pemerintah. Sehingga yang masih kewenangan kita itu seperti double shift, ada diskresi berani kita mengambil dengan filosofi bahwa tidak boleh ada anak yang tercecer.
revitalisasi gini fisik masih ada kewenangan kita bisa berelaborasi dengan kita pusat. Kenyataannya tahun kemarin kan ada revitalisasi betul. di tengah kepedasan kita. Dan yang kita dapat. Ya, itu yang kita kejar. Nah, yang guru ini betul-betul kewenangan pemerintah pusat. Ya, dari 3 persoalan ini, Ji, kira-kira yang mana yang paling harus diprioritaskan untuk ditangani, Ji? Kalau melihat kewenangan, pasti saya ke arah revitalisasi. Double shift saya biarkan dulu lah. Ya, masih berjalan lah. Kalau yang pengangkatan guru ya kewenangan kami mengusulkan kembali tentunya koordinasi dengan BKPSDM. Ya. Itu kira-kira. Ya. Baik, Ji, semakin menarik. Kita rehat sejenak. Ya. Pemirsa, tetap di Koplas. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Kehadiran Pak Wamen Dasmen kemarin, Pak Fajar itu loh, apakah bisa menjawab terhadap problem pendidikan yang ada di Karangasem? Kalau saya pribadi sih berharap seperti itu. Dinas Pendidikan berharap seperti itu, minimal yang bisa diselesaikan lebih cepat diselesaikan lebih cepat kan gitu. Tapi yang ada juga terkait problem guru ini pasti beliaunya harus berkoordinasi dengan Menpan RB. Bicara Menpan RB pasti bicara berapa jumlah CPNS seluruh Indonesia, tidak hanya di Karangasem saja. Terus berarti bicara ke Menkyu, berapa anggaran yang ada kan itu sama dengan kita di Karangasem sekarang. Bahwasanya akan ada pengangkatan CPNS tahun 2026 pasti sudah informasinya begitu, tetapi berapa kuotanya. Lalu saya di pendidikan dikasih jatah apa umpamanya ini untuk pendidikan, saya pasti semua ke guru. Teknis kami di kantor masih bisa. Iya. Artinya karena lebih penting ya. Tidak menjadi suatu kedaruratan. Pasti kami arahkan pengangkatan untuk pendidikan ke guru semua. Itu makanya kalau kami berharap malah kalau boleh kami minta semua kan tidak mungkin. Karena teman-teman yang lain juga kesehatan membutuhkan juga hal yang sama. Gitu loh. Makanya itu. Tapi kehadiran Wamendikdasmen paling tidak beliau-beliau yang di pusat tahu, karena beliau kan hadir dengan rombongan, ada Sesdijen, ada tim ahli, ada staf dirjen, hadir semua dan minimal tahu informasi bahwa Karangasem kondisinya seperti itu. Artinya tidak sebatas seremonial dia ada di sini. Dan saya sendiri tidak mau sebatas itulah. Tapi minimal informasi kita, data kita sudah masuk semua ke beliau, termasuk paparannya Pak Bupati juga sudah masuk semua bahwa kita butuh bantuan pemerintah pusat. Tentunya terkait dengan kekurangan guru dan infrastruktur. Arti 2 persoalan ini yang betul-betul dibutuhkan Karangasem dalam menopang pendidikan di Karangasem. Satu hal yang sudah mengenai double shift, beliaunya sudah jelas bahwa Karangasem ternyata sulit. Yang kedua beliaunya berstatement loh, sulit. Makanya beliau untuk relaksasi khusus Karangasem silakan Pak Bupati bersurat ke Kementerian untuk mohon relaksasi yang double shift. Itu solusi sudah satu. Yang infrastruktur sedang kita komunikasikan. Tentunya saya juga harus berangkat ke Jakarta ke Kementerian untuk bicara. Dan untuk kekurangan guru sudah pasti. Kita berharap kebaikan pindah pusat ini. Udah karena kita memang kewenangannya ada di sana. Tapi minimal beliau tahu yang di Jakarta bahwa terjadi problem seperti itu. Kira-kira itu. Dengan adanya program revitalisasi dari pemerintah pusat, bagaimana aja? Pesan aja. Kalau beliau hadir pada saat peresmian kan ada di sana. Bagaimana opini kepala sekolah yang menerima. Karena revitalisasi ini besar, bisa satu sekolah bisa sampai 1,5 miliar, 800 juta. Itu besar juga ya. Sedangkan kalau kita di kabupaten paling 200-300. Itu swakelola ya? Itu swakelola. Nah itu mengenai swakelola itu kebijakan pemerintah pusat lah. Saya diberahkan mengikuti saja. Ya. Mungkin ini Ji, barangkali diskusi kita yang terakhir ada pesan yang
dan pesan dan harapan disampaikan kepada pemerintah pusat bagaimana membantu pendidikan Karangasem. Silakan. Terima kasih. Kehadiran Bapak Wamendikdasmus Bapak Fajar ke Karangasem adalah suatu kehormatan bagi kami, utamanya bagi Dinas Pendidikan secara umum, bagi Pemda Karangasem. Tentunya kami berharap pemerintah pusat juga turun tangan mengatasi permasalahan yang ada di Karangasem, yang utamanya yang di luar kewenangan pemerintah Kabupaten Karangasem, seperti pengangkatan CPNS guru dan revitalisasi yang perlu biaya cukup banyak. Sedangkan yang lain, yang problem tadi satu di pembahasan ini tentang double shift, coba akan kami berusaha cari jalan keluar, tentunya juga tetap berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Dengan harapan tentunya pemerintah pusat juga mensupport, mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kabupaten, dan kabupaten pun pasti akan mendukung penuh kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian. Kira-kira itu yang dapat disampaikan, semoga didengar sampai ke pemerintah pusat menjadi pertimbangan yang matang untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih, sama-sama. Pemirsa, demikian obrolan kami tadi, bagaimana kita melihat wajah pendidikan Karangasem. Kepala Dinas Pendidikan I Gusti Bagus Budi Adnyana secara gamblang menceritakan kekurangan yang ada, baik juga support dari pemerintah pusat. Pemirsa, pendidikan bukan hanya sebatas program atau sebatas data, tapi menyangkut pendidikan bagaimana pemerintah meletakkan harapan hidup terhadap anak bangsa. Seperti pepatah yang saya sampaikan di awal, bahwa dengan pendidikan anak bangsa akan bisa menjelajahi dunia. Demikian obrolan kami tutup dengan Pram Santi. Om Santi 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 Om.